kawan pajak, kembali lagi di program Tax Formation. Kali ini kami akan membahas mengenai e-Bupot PPh pasal 23. Sebelumnya, apa sih e-Bupot itu? E-Bupot merupakan salah satu perangkat lunak yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan oleh kawan pajak untuk membuat bukti potong serta pelaporan SPT PPh pasal 23 secara elektronik. Kenapa sih harus pakai e-Bupot? Jadi, kawan pajak harus menggunakan e-Bupot karena yang pertama, e-Bupot memberikan kemudahan dalam pembuatan bukti potong serta untuk pelaporan SPT masa PPh pasal 23. Yang kedua, dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, serta yang ketiga yaitu memberikan kepastian hukum. Nah, jika terjadi kesalahan dalam pembuatan bukti potong, tidak perlu panik, karena kawan pajak dapat melakukan pembetulan atas terkait dengan kesalahan tersebut. Pembetulan dapat dilakukan untuk seluruh bagian bukti potong, kecuali nomor bukti potong itu sendiri. Kawan pajak hanya perlu memastikan bahwa nomor pada bukti potong pembetulan harus sama dengan nomor bukti potong sebelum pembetulan. Tanggal bukti potong juga harus sesuai dengan tanggal diterbitkannya bukti potong pembetulan. Dan yang terakhir, jangan lupa lampirkan bukti potong pembetulan tersebut dalam SPT masa pembetulan. Nah, dalam pembetulan ini, kawan pajak dapat melakukan pembatalan ataupun penambahan bukti potong loh. Pembatalan bukti potong dapat dilakukan apabila yang pertama, terdapat transaksi yang terutang ternyata dibatalkan. Yang kedua, nomor pada bukti potong pembatalan harus sama dengan nomor bukti potong sebelum pembatalan. Yang ketiga, semua data diisi sesuai dengan bukti potong yang dibatalkan, kecuali untuk kolom jumlah penghasilan bruto dan PPh yang dipotong diisi dengan nilai 0. Yang keempat, tanggal bukti potong harus sesuai dengan tanggal diterbitkannya bukti potong pembatalan. Dan yang terakhir, jangan lupa lampirkan bukti potong pembatalan tersebut dalam SPT masa pembetulan. Sedangkan untuk penambahan bukti potong dapat dilakukan dalam hal terdapat transaksi yang seharusnya dipotong namun belum dilakukan pemotongan atau penerbitan bukti potong. Selanjutnya, nomor dalam bukti potong tambahan merupakan lanjutan dari nomor bukti potong yang telah diterbitkan. Jika penambahan bukti potong terjadi di tahun-tahun selanjutnya, maka nomor yang digunakan adalah nomor lanjutan dari nomor terakhir diterbitkannya bukti potong di tahun terjadinya transaksi. Masa pajak yang dicantumkan dalam masa bukti potong tambahan adalah masa pajak saat terjadinya transaksi. Tanggal bukti potong harus sesuai dengan tanggal diterbitkannya bukti potong tambahan dan jangan lupa melampirkan bukti potong tambahan tersebut dalam SPT masa pembetulan. Nah, ada dua hal yang mungkin terjadi nih jika kawan pajak melakukan pembetulan bukti potong seperti yang sudah dijelaskan. Yang pertama, apabila terdapat kekurangan pada SPT masa, maka pemotong harus melakukan penyetoran sebelum melakukan pembetulan SPT masa. Nah, yang kedua, apabila terdapat kelebihan SPT masa, maka pihak yang dipotong dapat mengajukan permohonan sesuai dengan PMK nomor 187/PMK 03/2015. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai e-Bupot PPh pasal 23. Semoga kawan pajak dapat memahami dan menggunakan aplikasi e-Bupot PPh pasal 23 untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara mudah dan praktis. Sampai jumpa kembali di program Tax Formation selanjutnya. Tax Formation, information for better nation.